Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, anak-anakku yang soleh-soleha. Kembali lagi dengan Ustadz Rian di sini. Hari ini kita akan melakukan outdoor study. Outdoor study kemana ya? Kita hari ini akan ke pabrik Mino, Mini Nopia. Siapa yang sudah pernah makan Mino? Kita lihat yuk cara pembuatan Mino atau Mini Nopia. Sebelum kita ke pabrik Mino atau kita jalan-jalan ke pabrik Mino, kita akan berdoa terlebih dahulu. Zikir pagi dengan Ustadzah Dewi Kartika. Baik anak soleh-soleha, kita akan membaca doa dan zikir pagi bersama-sama. Sikap berdoa, siap. Tundukkan pandangan, hap. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ista'idu lid-du'a. Waddu absarakum. Ibda'u bid-du'a. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu walakas syukru, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslihi sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan zikir pagi bersama dengan Ustadzah Dewi Kartika. Semoga setelah kita lakukan zikir pagi, kita acaranya lancar, sukses, dan kita bisa belajar bagaimana cara pembuatan Mino atau Mini Nopia. Dan bagi anak-anak tetap jaga kesehatan begitu. Dan untuk acara selanjutnya kita akan murojaah dengan Ustadzah Isti. Baik anak soleh dan soleha, mari kita murojaah surat At-Tin bersama-sama. Sikap murojaah, wahid, itsnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin
wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan murojaah dengan Ustadzah Isti. Semoga setelah kita murojaah kita bisa tetap menjaga hafalan kita untuk acara yang utama kita, yaitu kita akan jalan-jalan ke tempat pembuatan Mino atau Mini Nopia. Ayo kita langsung saja ke pabrik Mino di Desa Pasir Lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat level 2? Tentunya sehat semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makanan khas yang ada di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan beragam kuliner budaya maupun wisata. Di Banyumas ada berbagai macam makanan khas. Ada mendoan, keripik tempe, getuk goreng, jendang jaket, planting, cimplung, combro, cenil, jalabia, mini nopia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, pada outdoor study kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan salah satu makanan khas yang ada di Banyumas, yaitu mini nopia atau Mino. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ikuti Ustadzah Umi yang sedang berada di pabrik mini nopia atau Mino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang salehah. Ya, hari ini Ustadzah akan ada kegiatan outdoor study, yaitu di makanan khas Banyumas, itu Mino atau mini nopia. Nah, di sini Ustadzah sudah bersama Mbak Dua, ya seperti bisa dibilang pemilik dari rumah industri Mino, ya. Nah, di sini Ustadzah akan bersama Mbak Dea menunjukkan proses di mana terbuatnya makanan khas Banyumas, yaitu Mino. Yuk kita ikuti. Anak-anak yang hebat, di sini Ustadzah juga sudah bersama Mbak Dea yang akan menyampaikan langsung proses pembuatan Mino. Yuk Mbak Dea, silakan. Untuk yang pertama seperti apa untuk proses Minonya itu? Bahan-bahan pertamanya? Jadi ini ada terigu, terus gula Jawa, minyak, dan beberapa bahan-bahan rahasia pabrik lainnya gitu ya. Jadi pertama ini diolah dulu nih. Ini tempat terigunya ada di sini. Cuman biasanya stoknya itu nanti sore. Jadi sekarang baru ada sedikit. Oh iya. Kemudian nanti ada di apa ya namanya? Diolah di freezer di sebelah sini begitu. Nah, ini nanti prosesnya ada di sini, digiling-giling terus di sini, nanti kemudian ditaruh di ember seperti ini. Kemudian nanti sesuai
setelah prosesnya selesai, itu nanti kita ditempatkan di sini. Nah, seperti ini nanti diambil oleh masing-masing meja, oleh kelompok. Jadi ini kayak kelompok-kelompok meja begitu ya. Nah, nanti baru ada pengolahan di sini. Jadi pertama apa ya namanya? Dikasih adonan dulu, terus coklatnya ini ada 2 adonan. Yang pertama adonan putih seperti ini, kemudian ada adonan coklat. Nah, untuk adonan putihnya dibuat seperti digepeng-gepengkan, kemudian adonan coklatnya dimasukkan ke dalamnya seperti itu. Kemudian ditata di loyang seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Stop. Begitu. Kemudian setelah jadi di loyang, ditata seperti ini, diletakkan di rak seperti itu saja. Oh, berarti ini setelah sudah dibentuk menjadi mino, itu langsung di open atau didiamkan terlebih dahulu? Sebenarnya langsung di open, cuman biasanya kan giliran gitu saja, jadinya antri di rak seperti itu. Oh ya. Kemudian di open. Ya. Ya, anak-anak, sekarang Ustazah akan menunjukkan cara pembuatan mino. Nah, di sini Ustazah bersama Ibu siapa ya? Nur Halimah. Siapa? Nur. Oh, Nur. Ya salah dong. Kalau Ustazah Nur Umiyati, ini Nur Halimah. Ya. Nah, Bu, ini untuk pertama gimana ya proses pembuatannya untuk minonya? Yang pertama apa? Oh ya. Oh, jadi itu yang pertama, bahan pertama itu dasarnya Kulit. Yang ini yang putih. kulitnya, terus Giling-giling. oh digiling-giling, Terus kemudian Tiga gini. oh dipotong menjadi Iya, bentuk kecil-kecil. kecil-kecil. Ah, Gini. terus Kan udah banyak kayak gini. ah, Diisi pakai coklat. oh sekarang Iya. diisi, Segini. ah, Terus kulitnya kayak gini. oh dikepengkan, Iya. kemudian Dimasukin kayak gini. oh isi coklat itu dimasukkan Iya. ke kulitnya. Jadi kayak gini. Jadi bulat-bulat. Nah, kemudian setelah itu Mbak, biar bentuknya ini di loyang. diloyang seperti ini bentuknya. Iya, kan dikasih Minyak, oh dikasih minyak biar nggak lengket ya Biar nggak nak. lengket, iya. Nah, kemudian Terus dirapiin dulu. dirapikan. Baru Oh dipencet, digepengkan ya. Nah, biar nata di loyang. nah bentuknya harus sama biar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, Mbak mau tanya, untuk satu loyang ini biasanya dapat berapa ya? Ya 1 bal lebih lah. 1 bal kurang lebih berarti ya 100 ya? 100 lebih ya? Oh Lebih dari lebih, 100. Nah, lebih dari 100. Nah itu adalah cara pembuatan mino. Jadi pertama sebelum terbentuknya ini ditaruh di loyang, itu ada kulitnya dulu. Kulitnya itu yang berbahan tepung terigu. Kemudian isinya itu gula jawa sama coklat. Nah setelah itu kulit dulu, terus baru isi coklat ya, si coklat. Terus kemudian digabungkan ya, digabungkan, lalu ditaruh di loyang, lalu digepeng-gepengkan begitu ya nak. Wah prosesnya mudah. Cuma kalau yang nggak biasa mungkin pegel ya Mbak tangannya ya, susah kayak gitu. Kudu harus telaten. Nah, ya gitu. Terima kasih ya. Ya, setelah tadi proses pembuatan, lalu sudah diletakkan di loyang. Nah, ini adalah ditaruh di rak-rak. Untuk apa? Untuk menunggu proses pemanggangan. Nah, contohnya tadi ya, nih sudah jadi, ditunggu, kemudian kalau sudah, nah, nih sudah ditaruh di rak, dimasukkan ke pemanggangan. Nah, itu kalau Ustazah sih karena belum tahu ya, pengen tahu nih berapa lama sih proses pemanggangan ini? Ya, bersama siapa ya Mas? Mas Tarom. Mas Tarom, mau tanya nih Mas Tarom, kalau ini kan giliran menunggu ya, terus kalau sudah dimasuki pemanggangan itu, kira-kira kurang lebih pemanggangan berapa jam ya? Itu perkiraan
perkiraan waktu, jadi matangnya nggak pasti. Oh, nggak pasti. Ya, kurang Oh. lebih ya seperempat jam lah. Oh, kurang lebih. seperempat jam. Nah, satu pembangunan itu ada berapa rak ya? Ini kan proses yang di sini untuk yang baru dari loyang masuk ke sini. Nah, kalau sudah melar, sudah matang lah. Matang kan hasilnya nanti dilihat di sini. Kalau sudah merah, ini kan belum matang. Oh iya. Sudah merah nanti ditaruh di bawah. Oh, ditaruh di bawah. Jadi prosesnya itu di rak pertama itu dari yang rak 1 ke mas pembanggangan untuk dilihat sudah matang atau belum. Iya. Kalau belum berarti ditutup kembali. Tutup kembali. Kemudian kalau sudah matang melihatnya dari Ini bawahnya. kan udah berwarna semu coklat Oh, dan coklat. keras nih, tak keras. Tak keras Iya. itu udah matang. Oh, tandanya itu udah matang ya. Nah, itu ya. Jadi itulah proses pemanggangan biar menjadi minonya sebelum dikemas. Jadi dipanggang dulu. Kalau matang ditaruh di loyang. Nah, kalau sudah matang ditaruh di rak yang khusus sudah minonya untuk dikemas. Begitu ya, anak-anak. Jadi mino itu benar-benar prosesnya itu tidak sebentar, ternyata panjang, dari bahan, penyiapan bahan, kemudian menggiling bahan-bahannya, ada kulitnya dulu, kemudian terus isi, terus setelah sudah jadi baru dipindahkan pembentukan minonya. Sudah itu baru diproses pembanggangan dan terakhir adalah untuk pengemasan. Anak-anak yang luar biasa, tadi kita sudah melihat proses dalam pemanggangan. Sekarang ini adalah proses terakhir, yaitu dalam kemasan. Nah, alhamdulillah ini sudah terbungkus rapi. Nah, di sini ada dua bentuk. Ada yang ukurannya besar dan ini ada yang ukurannya kecil. Nah, ini sudah siap untuk distribusikan ke tempat-tempat khas yang biasanya toko-toko oleh-oleh gitu ya, toko oleh-oleh. Kemudian biasanya ada pesanan gitu, misalkan dari orang lain memesan ke mino ini. Ya, anak-anak biar lebih tahu lagi bagaimana pertama kali sih mino ini berdiri, kemudian seperti apa pemasukannya, terus seperti apa yang menjadi kendala, terus apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadzah Fani, akan bertanya lebih banyak lagi soal makanan khas Banyumas yaitu mino itu bersama Pak Putut. Jangan sampai lupa ya, diikuti terus kegiatan Outdoor Study level 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan kami dari SD Al-Irsyad 2. Ini kami dari level 2 berkunjung ke pabrik Nopia Bapak. Iya, ingin mengetahui tentang Nopia lah. Untuk nama pabriknya sendiri apa ya Pak ya? Ada dua Bu sebenarnya Bu. Kalau gitu. tempat saya itu ada dua. Yang satu saya pakai Citra Mas, yang satu Karoma. Kalau Nopia pakainya Karoma, kan biasanya produknya dua, ada kerupuk. Kalau kerupuk Citra Mas ya gitu. Oh gitu. Di Depkesnya izinnya dua. Udah masuk izin Depkes juga ya. Iya. Ini kalau boleh tahu ini pabriknya berdirinya sejak kapan ya Pak? Sekitar tahun 2000. Tahun 2000. Berarti sudah 21 tahun. 21 tahun. Masya Allah. Mantap ya Pak. Alhamdulillah. Ini masih bertahan Bu. Alhamdulillah, iya. Untuk yang kagungan yang punya Bapak sendiri? Saya sendiri. Asmanya siapa Pak? Putut. Pak Putut. Oh Pak Putut. Oh iya. Kayak bukan orang sini ya Pak ya? Aslinya Jawa Bu. Aslinya Jawa. Ini ada beberapa pertanyaan ini ya Pak ya. Ini itu tadi yang berdiri 2020 ya 2000 ya Pak? Tahun 2000. Tahun 2000 Kemudian produk yang dihasilkan apa mawon Pak?
Pada waktu tahun 2000 atau sekarang, Bu? Nggih, dari dulu. Nggih. Oh, dari produknya awal. Apa saja ya? Saya awalnya produksi roti kacang hijau, Bu. Roti kacang hijau. Iya, nggih. Oh, Kacang nggih. hijau kering. Kayak pia-pia bukan, Pak? Ya betul, kayak oh, pia nggih. kacang hijau itu. Ah, nggih. Nah, itu packingnya saya pakainya toples, Bu. Oh. Awalnya itu. Oh, awalnya itu. Ya, acaranya dulu seratusan itu loh, Bu. Oh, Acaranya seratusan. per bijian gitu? Per biji. Oh, per bijian. Nggih, Jadi nggih. nanti dimasukkan ke toples. Satu toples itu isinya ada yang 50, ada yang 60. Oh. Tergantung toplesnya adanya yang ukuran berapa saya isi. Oh, berarti Fullnya kayak gitu. oh tadinya berarti bikin anu nggih, kayak roti kacang gitu ya. Ya, mirip kacang itu, kacang hijau, kacang hijau. Nggih. Kalau mulai nopianya itu sejak tahun berapa, Pak? Nopia sekitar tahun 2007 mungkin itu, Bu. Oh, sekitar tahun 2007. 2007 Nggih. mulai. Kalau untuk macam ininya mungkin akan Nopia sekarang kan banyak variannya ya, mau Oh, iya. apa-apa gitu biasanya varian rasanya apa saja yang diproduksi? Kalau saya cuma Tempatnya satu Bapak. macam, Bu. Oh, cuma satu Rasa macam. coklat kayak gitu. Oh, rasa coklat. Nggih. Nggih, nggih. Satu macam saja itu saya. Nggih. Itu kalau boleh tahu untuk bahan-bahannya atau cara membuatnya yang mudah gitu, yang simple kayak gitu gimana Pak? Nggih. Saya beli terigunya di Bintang Jaya. Itu pakai merek Peacock untuk kulitnya. Nggih. Kalau buat isiannya itu saya pakainya Tegu. Jadi awal pembuatannya itu pertama itu gula Jawanya dulu, Bu. Itu dimasak. Nggih. Itu nanti setelah selesai tunggu dingin, gula itunya nanti terigunya masuk plus obat-obatannya gitu lah, Bu. Komposisinya itu. Oh. Terus kayak ada pengembangnya kayak gitu loh. Itu masuk nanti gulanya itu dicampurkan dengan isiannya, dengan terigu tegunya itu. Oh. Nanti setelah diaduk-aduk biarkan untuk aduk hari ini dibikinnya besok kayak gitu loh, Bu. Jadi istilahnya ngendon satu hari itu. Oh, untuk yang isiannya. Isiannya. Nggih. Kalau untuk kulitnya itu langsung. Jadi kalau kulit terigu Peacock satu sak dikasih air sama minyak sama obat-obatannya itu kayak sedikit pengawet kayak gitu. Nggih. Nanti diuleni itu, Nggih. di roll. Nggih. Nanti setelah roll sudah lembut baru dibikin. Oh. Isiannya juga nanti setelah satu hari itu di roll, setelah lembut baru dibikin aja gitu. Oh, berarti produksi untuk apa istilahnya ngolah bahannya sekarang untuk memproduksi besok gitu Iya, ya Pak ya. itu khusus kulitnya. Persiapannya. Oh, untuk kulit. isiannya. Oh, isiannya. Kalau Isiannya. kulitnya langsung. Langsung. Jadi Oh, kalau kulitnya pagi langsung. mulainya pagi itu juga dibikin langsung. Oh. Itu kalau kulitnya. Kalau isiannya nunggu satu hari. Oh, gitu. Nggih, nggih, nggih. Itu biar hasilnya itu nggak lengket pada waktu dibikin nggak lengket. Kalau langsung itu lengket itu, Bu. Oh, kalau langsung malah jadi lengket. Lengket, jadi lengket. Jadi nanti Iya. nobianya apa ya? Nggak gini loh. Nggak nutup juga Iya. mungkin karena dalam. Iya, jadi memang bocor gitu kalau langsung mau bocor ya nggak mau nutup gitu. Nggih, bener. nggih, nggih. Kalau karyawan sampai berapa Pak? Berapa karyawan Pak? Sekarang mungkin sekitar Jumlah karyawannya? 12 apa ya? Oh, 12 12 karyawan. Oh, gitu. 12. Ada kriteria khusus untuk rekrutmennya apa kalian gitu? Enggak ada, Bu. Oh, mboten nonton. Yang penting ada kemauan terus bisa ya. belajar, Ya, belajar, lah. langsung gitu. Belajar langsung. Oh, Ya. nggih, nggih. Berarti ada 12 nih Pak nggih. Ini sekitar 12. Nggih. Kemudian ini Nun Sewu, kalau tanya omset boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau omsetnya per bulan gitu Pak, sekitar berapa kayak gitu? Itu kalau satu hari kan produksi 100 nopia. 100 itu harga jualnya kan 60.000. 100 butir nopo 100 Pak? 100 Oh, dus. 100 dus. 100 dus itu rata-rata 100 dus ya. 100 dus itu satu hari, berarti satu hari 6 juta. 6 juta kali masa aktifnya kan berarti 25 hari lah kira-kira itu ya. Nggih.
Ya sekitar itulah. Sehari 150 sampai juta 6. lah. Oh, nggih, nggih. 150 Lumayan ya, Pak, juta sekitar 1 bulan sekitar itu. Oke. Kemudian Pak, ini kan pandemi nggih, Pak. Oke. Konten perbedaannya mboten, ada perbedaannya apa enggak Iya, ini? jelas ada itu Bu. Beda itu. Kalau pandemi itu pengaruhnya luar biasa itu memang. Saya biasa produksinya itu satu hari antara isian dan kulitan itu biasanya kalau normal itu Nggih. 336, biasanya 6 sak. Kalau sekarang Oh, paling 4 sak. 6 sak tepungnya. Iya, 6 sak tepungnya. Satu sak kan 25 kilo. Kalau nggak 6 ya 7 lah kayak gitu. Biasanya tuh hari normal, setiap hari produksi. Cuma kalau sekarang itu paling 4, 5 ya gitu. Oh, nggih. Itu aja nggak full. Biasanya ada hari-hari yang istilahnya nggak kerja, ada hari liburnya, satu hari, satu minggunya, atau 2 hari, gitu. 1 minggu. Oh, nggih. Tapi ya masih lah ya Pak ya, insya Allah masih bisa. Masih jalan. Nggih, Alhamdulillah. Jalan, nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nggih. Kalau niku sih Pak, untuk daerah pemasarannya kayak gitu? Oh, pada daerah pemasaran saya kalau yang Pantura itu masuknya di Pemalang, di Comal, sama Semarang Bu. Itu masuk. Oh masuk sampai ke Semarang. ya? Semarang masuk. Dari kalau yang wilayah Semarang itu dari Semarang ngambil ke sini Bu. Oh kalau yang bukan kita nganter ke sana kayak Enggak. gitu. Kecuali kalau bosnya sana lagi ada halangan nggak bisa ke sini, minta diantar kayak gitu. Oh gitu. Cuman harganya kan beda. Jadi kalau ngambil ke gudang satu dusnya itu saya harga 60.000. Tapi kalau saya antar ke sana satu dusnya harga 64.000. Karena untuk biaya transportnya ya. betul. Oh, nggih. Terus berarti wilayahnya ya lumayan ya Pak ya. Iya, Berarti alhamdulillah. ke utara ya Pak ya. Di utara itu kayak Pemalang, Comal, Semarang. Kalau yang ke sana itu sampai wilayah sini Banyumas, Kaliori itu, terus Prembun, Magelang. Kayak gitu. Alhamdulillah ya. Berarti ada bagian karyawan sendiri yang bertugas distribusinya, no Pak? Adik saya itu, adik gitu. saya yang ngantar ke sana. Paling itu ditambah yang motoris ada 1, 2, 3. Itu yang gimana Pak? Motoris jadi yang dia bawa motor sendiri gitu loh. Nanti taruh di belakang kayak ada tasnya atau kalau orang Jawa bilang itu ada bagrek gitu lah, ada kotaknya di belakang motor lah, itu ada 3. Oh ada juga. Ada. Oh nggih. Kemudian kalau harganya Pak satu bungkusnya gitu biasanya berkisar berapa? Kalau ada berapa macam? Kalau ada pembeli kayak agen itu ngambil ke gudang, itu saya hitung per bungkusnya itu 3.000. Jadi satu bungkus isinya kan 10 biji nopia. Itu jatuhnya satu bijinya berarti 300 rupiah kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ngirim, itu saya hitung 3.200 per bungkusnya. Per bungkusnya. Oke, betul. Ya alhamdulillah ya sebetulnya cukup terjangkau. Iya. Yang di Banyumas mereka pakainya kan gentong Bu. Nggih, yang ditempel-tempel itu nggih. Tapi kalau saya pakainya yang oven. Oh, pakainya oven. Sebenarnya kalau dari segi keawetan itu awet gentong. Oh. Dia lebih tahan lama, bisa sampai 6 bulan, 8 bulan dia bisa tahan. Cuma kalau punya saya ini paling 2 bulan. Oh, 2 bulan. Cuman kalau yang pakai gentong, dia karakternya itu keras loh Bu, rotinya loh. Jadi nggak mau lembut. Kalau pakai oven, dia mau lembut. Kulitnya nggih Pak? Kulitnya Ya kulit dan dalamnya juga, isinya gitu. juga itu, jadi lembut gitu. Oh, ada perbedaannya Ada di situ perbedaan. ya. Cuman nggak tahan lama kalau oven. Oh, nggih. Nah dulu kan saya pernah itu biasa oven, terus karena saya pengen awet, saya beli gentong, saya pakai gentong. Ternyata saya jual ke pasar saya itu pada nggak mau, maunya yang kayak biasa saja, yang oven itu. Jadinya kembali lagi ke oven lagi. Kembali ke oven lagi. Oh gitu, nggih. Ini
Nggih, gimana Pak? Ya kalau kami sebagai produsen kan mengikuti pasar gitu. Iya. Kalau pasar maunya seperti ini, saya ikuti. Nggih. Nggih, biar apa ya istilahnya tetap jalan lah ya Nggih, betul, produksinya. betul. Nggih. Iya. Iya. Ini terima kasih sekali ya Pak. Kami sudah diberi waktu untuk wawancara, untuk berkunjung ke sini nggih, dan mengetahui lebih banyak tentang Nopia. Nggih. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, semoga dari proses pembuatan ada bahan pembuatan, kemudian pemanggangan dan hasilnya bisa menjadi manfaat untuk kalian, bahwa di Banyumas ini punya salah satu makanan khas, yaitu adalah Mino atau mini Nopia. Terima kasih Mbak Dea atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Ya alhamdulillah, tadi kita sudah lakukan perjalanan ke tempat pembuatan Mino atau mini Nopia. Semoga pada pembelajaran outdoor study kali ini bisa menambah wawasan kita tentang makanan khas dari Banyumas, yaitu mini Nopia atau Mino. Dan untuk anak-anak yang mungkin belum pernah mencoba Mino, harus segera mencoba Mino karena rasanya enak sekali. Semoga kedepannya kita bisa lebih menghargai tentang makanan khas, dan juga kita lebih menjaga kesehatan untuk memilih makanan-makanan yang sehat untuk kita. Ya, sebelum kita selesai, kita akan lakukan doa bersama, yaitu hamdalah dan kafaratul majlis. Ista'adu li doa wabdu absarakum ibda'u bidu'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya alhamdulillah, kita sudah selesai. Tetap kita jaga kesehatan atau prokes ya. Dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya.